Jalan mana untuk menuju Tuhan? Ini yang paling penting. Jalan menuju Tuhan itu melalui hati. Oke, lihat saya sekarang. Ibu, bapak, percaya nggak sama saya? Hati kita mulai terkunci pada saat umur kita 5 tahun. Waktu kita disekolahkan di PAUD, waktu kita mulai sekolah di TK, waktu kita mulai sekolah di SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi, umur 5 sampai 20 tahun bisa jadi hati kita terkunci. Kenapa? Karena saat itu tekanan-tekanan psikologis yang dapat menutup hati kita sudah mulai tumbuh. Karena disitulah yang diajarkan kebanyakan adalah logika. Betul? Saya ingin kasih tahu, siapa yang menekan kita pada saat itu? Orang tua kita. Karena orang tua bilang, kamu harus jadi ini ya, jadi itu ya, jadi ini ya, harus kaya ya, harus beliin mobil buat papa sama mama. Jalan ke pikiran anak, jalan mulai. Gimana caranya cari uang? Perlahan hatinya mulai mati. Oke, teruskan. Siapa yang menekan yang kedua? Yang kedua yang menekan adalah guru dan sekolah. Yang ketiga yang menekan adalah masyarakat. Sekarang saya kasih tahu. Dulu ibu bapak waktu mengerjakan PR, karena senang dengan pelajarannya, karena takut guru. Jujur, dulu. Ya, takut kan? Tuh, mulai jujur sekarang. Sekarang saya tanya, kalau sholat karena ingin surga atau takut neraka? Sekarang sholat karena ingin surga atau takut neraka? Hah? Iya, sekarang ingin surga atau takut neraka? Ingin surga berarti sama dengan SD kita dulu. Apa bedanya kita dengan SD dulu? Betul nggak? Kita mengerjakan PR kan ingin nilai, takut dihukum. Nilai kan surga, hukuman kan neraka. Ya kalau kita udah setua ini sholatnya ingin surga juga, bukan berarti saya tidak ingin surga. Biarkan aja surga itu akibat, nggak usah diinginkan. Ntar juga dikasih pada saatnya. Tapi yang paling penting, saya butuh, saya cinta. Kan itu jalan menuju Tuhan. Selama ada ingin, ya. Dan ingin itu yang selama kita bukan ingin, selama ada kata harus itu yang membuat kita menjadi sengsara. Oke, saya kasih tahu sekarang. Pilih dua di antara pilihan ini. Mana yang paling bagus? Ingin mengerjakan sesuatu atau harus mengerjakan sesuatu? Ingin. Kalau ingin mengerjakan sesuatu berarti butuh. Kalau harus mengerjakan sesuatu berarti dalam tekanan. Sekarang saya tanya, kalau gitu, bersedia nggak menghilangkan kata harus dari diri kita sekarang? Bersedia? Buang kata harus. Aduh, saya harus pengajian. Nggak usah ngaji. Saya harus baca Quran. Nggak usah baca Quran. Saya harus ngurus anak. Nggak usah diurus. Saya harus jualan. Nggak usah jualan. Nggak akan berkembang. Saya harus bekerja. Harus sholat. Harus umroh. Harus haji. Harus baik. Tidak akan pernah menjadi baik. Sekarang mulailah, saya ingin baik. Dari mana itu? Dari dalam. Sudah terbebas dari tekanan, sudah rileks. Ternyata ada seorang murid Kempo. Dia sedang belajar memukul cepat.
Kata gurunya, ayo kamu pukul. Mendarat 3 detik. Lebih keras lagi. Dia lebih keras memukul. Mendarat 3,5 detik kemudian. Semakin keras lagi ingin memukul. Baru mendarat 4 detik kemudian. Lebih keras lagi. Baru mendarat 5 detik kemudian. Bingung si murid ini. Guru, kenapa semakin saya bekerja keras berupaya untuk memukul, tambah lambat? Apa kata gurunya? Semakin kau berupaya keras, upaya kerasmu itulah yang melambatkan pukulanmu. Sekarang jangan berupaya keras. Ayunkan tanganmu dengan rileks, tanpa beban. Kau pukul sekarang. 2 detik sudah mendarat. Karena apa? Begitu kita berupaya keras, kita sedang tegang. Begitu kita tegang, energi dari semesta tidak mengalir. Ayo, begitu tegang, energi tidak mengalir. Yang mengalir apa ketika tegang? Mulai kita diselimuti amarah. Begitu amarah sudah masuk, mulai masalah psikologis ini menembus aspek-aspek fisik. Cara rangkel, sirah laliur, titingalian karoneng. Itu gak ngerti-ngerti. Jalan menuju Tuhan melalui hati. Hati yang dimaksud adalah yang eksis dalam setiap diri, yang membawa pesan-pesan dan sinyal-sinyal sejak kita lahir, yang menginstruksikan kita untuk melakukan sesuatu, yang membimbing ke jalan yang benar. Saya tanya, yang dimaksud hati yang seperti ini ada gak eksis pada diri kita? Ada. Itu jalan menuju Tuhan. Tetapi secara syariat, jalan menuju Tuhan jelas harus lewat kolbu dulu, karena kolbu adalah bagian luarnya. Masuk lewat pintu situ. Yang saya tidak mengerti, banyak orang yang sudah tahu pintu kolbu, tapi nggak nyampe di hati, di fuad, di lub, di bagian yang paling dasar. Sifat-sifat baik itu tidak pernah muncul ke permukaan. Yang ada adalah menjas, yang ada adalah menjelekan orang, yang ada adalah merasa tersaingi, sifat iri hati dan kebencian. Itu noda batin mengerikan. Namun setiap hati bekerja, pikiran kita selalu menariknya. Lalu kehidupan kita menurut apa yang didiktekan oleh pikiran, maka hati menjadi mati. Mengerti sekarang? Kapan hati mati? Saat hati melakukan sesuatu dan mulai bekerja, ternyata pikiran ikut bekerja. Lalu saat pikiran bekerja, pikiran menarik ke arah yang lain, tapi kita mengikuti tarikan dari pikiran. Disitulah perlahan-lahan kita sedang mematikan hati kita sendiri. Oke, itu yang dalam bahasa Quran disebut dengan menzolimi diri sendiri. Sekarang saya mau tanya, dalam sehari, tarikan hati dan tarikan pikiran, mana yang lebih banyak kita ikuti? Tarikan pikiran. Itu 1 hari ya? 2 hari? 3 hari? Sekarang ibu bapak sudah hidup berapa hari? Saya nggak tanya berapa tahun, berapa hari? Karena yang rajin itu sampai ngitung, saya sudah hidup sekian ribu hari, sekian jam, sekian detik sampai sekarang. Pas. Itu dihitung. Tapi itu nggak penting. Karena yang paling penting sekarang ini adalah kapan pikiran menarik, tarik lagi ke hati. Karena disitulah jalan menuju Tuhan. Percaya sama saya, tanpa harus melakukan prosesi menutup. Kalau kita sudah mengizinkan itu, percaya deh sama saya, hanya membaca 1 doa saja,
dengan kepasrahan yang utuh, olah napasnya bagus. Saya mengalaminya terang benderang. Terang benderang. Padang mahsyar dalam sekejap bisa kita capai. Bisa. Yang bilang harus sholat, gelap sholatnya. Yang ingin sholat, pasti terang. Aduh, saya harus taat sama guru. Tidak akan taat selamanya. Yang ingin memulai dekat dengan guru, mencari berkah guru, mengikuti apa yang disarankan guru, dengan senang hati, pasti berkembang. Gak usah minta ilmu dari guru. Mendekat saja. Mendekat saja. Secara tidak sadar kita akan pasti berubah. Ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Karena apa? Yang mengubah bukan ilmu. Yang membuka adalah keberkahan. Sekarang tahu kapan hati mati? Saat pikiran dominan dalam diri kita. Wah, setelah ini kalau begitu saya tidak mau lagi pakai pikiran. Ngitung tetap pakai pikiran. 2 tambah 2 tetap harus 4. Yang saya maksud, ketika hati memutuskan sesuatu, direcoki oleh pikiran, pikiran jangan diikutin. Ikutin hati. Ya. Ayo. Ada bencana di sana. Kita harus bantu mereka. Pikiran itu pasti sangat hitung-hitungan. Tapi hati tidak. Saat itu memutuskan, saya bantu. Sudah melakukannya. Tidak banyak pertimbangan. Kalau begitu, apa sesungguhnya kehidupan ini? Percayalah bahwa kehidupan adalah anugerah terbesar dari Allah. Maka kita harus mensyukurinya. Kita harus mengapresiasi kehidupan ini. Lebih lagi mencintai semua anugerah yang Allah berikan pada kita. Mensyukurinya, mengapresiasi, mencintai. Orang yang mencintai anugerah ini tidak akan menyia-nyiakannya. Saya berbicara bukan mencintai dalam pengertian kemelekatan. Justru orang yang melekat ini malah tidak memanfaatkan kehidupan. Contoh, orang yang melekat pada uang pasti tidak akan memanfaatkan uangnya untuk kehidupan. Betul nggak? Apa sih yang disebut dengan memiliki? Ya, pasti di antara kita ada yang ingin memiliki A, memiliki B, memiliki piring, gelas, kan pasti. Ya. Iya. Kalau gitu memiliki itu apa? Menurut saya memiliki adalah menyimpan lebih banyak untuk hari esok. Sampai hari ini kita tidak menikmatinya. Punya uang 10.000, Aqua, beli Aqua, minum. Buat besok. Itu memiliki. Jadi sebenarnya memiliki itu menyimpan lebih banyak untuk hari esok karena kita cemas dengan hari esok. Padahal besok belum tentu hidup. Makanya semua yang memiliki akhirnya tidak bisa menikmati. Besoknya bilang lagi buat hari besok. Bikin rendang. Hari ini dicocol aja dulu pinggirannya. Kok nggak dimakan rendangnya? Besok. Besok tiba,
Cocok lagi. Kok nggak dimakan? Besok. Merasa nyaman karena sudah ada untuk besok. Itu tamak. Itu bahasa realnya itu tamak. Tamak itu sebenarnya cemas dengan hari esok, lalu mengumpulkan sebanyak-banyak untuk hari esok, padahal besok belum tentu hidup. Lalu melupakan kehidupan hari ini. Present momennya hilang. Nih saya kasih tahu. Nanti kalau ibu bapak pikirannya sudah nggak karu-karuan, duduk, sadari keluarnya masuk napas. Percaya sama saya, saat kita sadari keluar masuknya napas, pikiran langsung diam. Dan pikiran langsung present moment. Pikiran langsung tertarik pada saat ini. Penuh rasa syukur, menikmati hidup apa adanya. Bukan berarti apa yang kita punya harus dihabiskan hari ini. Tapi apa artinya hari ini? Apa artinya hari esok? Kalau hari ini pun kita tidak bisa menikmatinya. Itu sebetulnya sifat kikir, sifat tamak. Nanti ada caranya. Oleh karena itu, mensyukurinya, mengapresiasinya, mencintai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ini berarti bahwa kita harus mencintai apa yang tampaknya baik maupun apa yang tampaknya jelek tentang kehidupan ini. Nah, biasanya kan kita mencintai itu apa yang kelihatan baik. Mencintai di sini dimensinya sangat luas. Mencintai berarti menerima apa adanya. Kembali lagi ke Quran surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut. Tadi waktu datang ke sini berselimut? Banyak gak selimutnya? Ternyata begitu sudah saya urai satu-satu, oh selimutnya benar-benar bed kafir. Kalau selimut yang di rumah kan bed cover. Selimut yang menyelimuti kehidupan namanya bed kafir. Kita tertidur lelap dalam kehidupan ini. Subhanallah, sampai kita tidak mengetahui pola kerja pikiran seperti apa, pola kerja hati seperti apa, pola kerja tubuh seperti apa. Hidup tidak ada rencananya. Makanya sekarang sudah dibangunkan, kum fa'andir. Sudah bangun sekarang? Oh, sudah bangun walaupun masih lulungu. Ya? Wa rabbaka fakabir. Sekarang sudah mulai sadar bahwa Tuhan yang Maha Besar hadir sebagai anugerah di dalam diri kita dengan segala fasilitasnya. Wasyabaka fatohir. Sekarang tubuh, pikiran, dan hati disinkronkan. Ketika tubuh merecoki, pikiran harus teguh. Lakukan sesuatu melampaui pikiran. Makanya hidup, kalau pakai pikiran terus, hidup ini menyengsarakan. Sekarang kita sudah tahu ada 5 noda yang harus kita bersihkan. Noda batin, kebodohan batiniah, menyangka sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal. Egoisme, keterikatan dan kecintaan, penolakan, kebencian, hapus. Lepaskan semua yang mengikat kita sehingga kita menjadi takut dengan kematian. Itulah yang dikatakan di Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Maka di ayat yang ke-10 Allah mengatakan, alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang yang tertutup yang menggunakan bed kafir ini tidak mudah. Oleh karena itu kunci yang paling utama adalah konsep penerimaan dan keterbukaan. Sampai di sini mulai terasa? Mulai kelihatan kesalahan-kesalahan kita selama ini? Mulai kelihatan. Dan ini belum selesai. Belum selesai. Ini baru gerbang awal dari surat Al-Mudaththir. Baru sampai ayat yang ke-10.
Kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan semua sarana yang diberikannya kepada kita, baik yang kita suka maupun yang kita tidak suka, semua bisa kita syukuri dan kita cintai, sehingga kehidupan kita adalah perayaan, kematian juga adalah kebebasan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.